Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir yang kau sebutkan, mereka memang menikmati dunia ini berlebihan. Sementara kita menuju ke akhirat. Artinya bagi seorang muslim, ada dia nikmati, tidak ada dia biasa saja. Karena dunia akan dia lalui. Bukan target utamanya. Orang mukmin itu teman-teman, dalam kondisi dia kaya, dia bersyukur. Dalam kondisi dia miskin, dia bersabar. Semua biasa saja bagi dia. Karena dia tahu dunia ini bukan tempat abadi. Hanya sementara. Akan dilalui. Dia tunggangin ini untuk menuju kepada kehidupan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan bahas tema lepas, maksudnya umum. Dan kita akan membahas insya Allah masalah dunia adalah tempat sementara. Yang dirincikan di dalam agama Islam, dan ini sebuah karunia yang luar biasa, adalah bagaimana kita mengenali hakikat daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa gambaran tentang masalah itu ke depannya, 1 jam ke depan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita, seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui, dan apa tujuannya kita ada di sini. Apa sebenarnya rahasia kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita yang pada saat kita lewat di kuburan, mereka sudah masuk dalam tanah. Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana, ada sesuatu di sana, dan ada kelanjutan kehidupan? Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu, tidak tertutup apapun. Dan kalau kita paham itu teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan segala hal yang berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan. Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati. Ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal, kita jadikan sebagai pondasi hidup kita, kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati, nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah subhanahu wa ta'ala pastikan tidak ada kematian lagi. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadhukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita teman-teman sekalian ini merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Ya. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi ya, bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran, dibuka ayat 20-nya ya. Saya akan bacakan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya
la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah kata Allah, i'lamu, pelajarilah, fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah. Kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering. Dan kamu lihat ya, warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Seperti game permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya. Akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha. Khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan. Dan sesuatu yang melalaikan. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki. Sekolah di mana, pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya, pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah, fana, ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning, lama-lama menguning, lama-lama rusak, kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya, buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang, ya. Setelah matang, dia akan rusak kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua. Orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian.
Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin min rabbikum. Kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah. Dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas, dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah dunia ini. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di depan para sahabat, ya. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyandur bima yarja'. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW setelah melihat sahabat-sahabat pindah ke Madinah, mereka sudah mulai punya rumah, mereka sudah mulai punya perkebunan-perkebunan, mereka jihad dapat ghanimah harta rampasan perang, mereka yang tadinya belum berumah tangga sudah berumah tangga dan punya keturunan, sudah mulai makmur kehidupan, gitu kan? Maka Nabi SAW mengingatkan, langsung Nabi bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya dunia ini, maksudnya kalian sekarang rasakan makan enak, minum, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, segala macam. Dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana. Ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian, yang telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui ya. Karena pasti kita lalui, tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah takdirkan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ini ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Untuk patuh, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui di muka bumi ini karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang saleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai, semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, hadis ini sahih juga, Inna mat'am
Inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya makanan anak Adam dijadikan perumpamaan oleh siapa? Oleh Allah SWT tentunya. Untuk menjadi perumpamaan dunia. Wa in kazzahahu wa mallahahu fandur ila ma yasir. Biar dia bumbuhi, dia kasih garam, diperindah penataannya makanan itu, maka lihat hasil akhirnya. Akan jadi apa itu? Dan orang semua tahu, akan jadi ampas, akan jadi tinja, akan jadi air seni. Sebagian jadi nutrisi tubuh. Yang tadinya makanan mewah, akan jadi begitu juga ujung-ujungnya. Pada saat itu saja indah kelihatan. Jadi tunggangi dunia untuk akhirat. Jujur, amanah, tanggung jawab, ya, berprestasi dalam segala hal, tapi halal. Dan tujuannya semua untuk akhirat. Orang beda sekali teman-teman. Kalau ada orang yang memang tujuannya dunia, dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali. Antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia. Kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak, maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawiyanya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan masalah duniawiyah bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau orang targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Renungi ini, sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk bisa beribadah kepadaku. Artinya semua aktivitasmu jadikan ibadah untukku. Karena aku lakukan, mencari rezeki, menikah, punya keturunan, berteman, bertetangga, segala macam. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, jadikan ibadah. Maka aku akan mengisi dadahmu, hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan menutup pintu-pintu kemiskinan darimu. Selesai. Ibadah, jaga hubungan sama Allah SWT, Allah bukakan semua. Renungi baik-baik hadis ini teman-teman. Apa kata Allah? Wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wala asuddu faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku. Tujuanmu hanya dunia, tidak mau kenal mana halal, mana haram. Haram aja semuanya pokoknya. Gitu. Maka aku akan memenuhi hidupanmu dengan kesibukan-kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah menguatkan riwayat yang sebelum, tapi ini lebih merincikan. Kata Nabi SAW, Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, maka Allah akan pecah belahkan urusannya. Tersibukkan dengan banyak kegiatan dan tidak terselesaikan. Tidak mendatangkan manfaat kecuali kecil bagi dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Walaupun rumah sudah ada mobil, ada pasangan hidup, ada anak, masih saja merasa dirinya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya sehingga selalu tamak terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang kepadanya dari urusan dunia kecuali yang sudah Allah catatkan bagi dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah. Siapa yang akhirat targetnya, dia lalui kehidupan dunia tapi untuk mengejar akhirat, sibuk mengejar pahala, pahala dan terus pahala, pahala setelah pahala, sibuk dari buat dirinya, sholatnya, puasanya, zikirnya dan seterusnya, dan juga bagaimana interaksi dengan orang, terus saja dia mencari pahala. Maka Allah akan satukan perkara-perkara urusannya, maksudnya Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya sehingga selalu semuanya disyukuri sama dia. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya ya, dalam kondisi terhina. Ini fakta teman-teman.
jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi kebutuhanmu. Demi Allah, ini faktanya. Ini faktanya. Pada saat saya coba praktikin dalam kehidupan apa yang disampaikan Nabi SAW ini teman-teman sekalian. Padahal spesialis saya agama. Saya mengajar. Seorang guru mengajar, biasa semampu saya. Jadi da'i. Dan terus masih belajar dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman, saya coba menjawabkan itu semampu mungkin agar menjadikan ini sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Subhanallah, Allah mudahkan yang betul-betul. Sekarang alhamdulillah di bawah perusahaan kami ada 115 orang yang bergabung. Tiap bulan kami harus berikan gaji. Belum ada sewa tempat usaha. Belum ada ini dan itu. Ya, segala macam kebutuhan keluarga. Tapi subhanallah yang telah memenuhi semua itu. Kadang-kadang pulang dari ceramah, ada saja penawaran tentang ini, penawaran tentang itu. Saya jadi berpikir, oh ternyata memang kuncinya sebenarnya kita jadikan diri kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul datangkan dunia dalam kondisi terhina. Datang. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dengan sendirinya. Dan berapa banyak orang yang justru tujuannya adalah dunia, sibuk bangun perusahaan ini, perusahaan itu, tapi uang haram dari sana, uang haram dari sini. Subhanallah, terlilit utang sana sini, ya. Bermasalah dalam rumah tangganya, ini dan itu, anaknya nakal, durhaka sama dia. Belum lagi pada saat dia meninggal mungkin meninggalkan utang bagi ahli waris, atau masa-masa hidup Allah permalukan karena hasil uang haram maka disita semua, ya, rumah-rumahnya dan segala macam. Banyak hal yang terjadi. Jadi kata kuncinya sebenarnya ahammu syai'an takuna salihah. Saya dengar kalimat ini dari seorang dai di Saudi yang menyampaikan, subhanallah, dia mengatakan, sebenarnya bukan hal terpenting dari apa yang kau sampaikan, apa yang kau lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kau menjadi orang saleh sehingga apa yang kau lakukan dan kau ucapkan itu semuanya benar. Artinya hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka baik semuanya. Kalaupun ada orang-orang yang mau niat buruk dengan kita, maka Allah punya cara untuk menghilangkan orang-orang buruk itu. Allah punya cara. Bukan kita yang harus menguras tenaga kita. Jadi betul-betul Allah tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, jama' Allah amra, Allah akan satukan perkara-perkaranya, Allah akan mudahkan semua urusannya. Itu luar biasa. Kan? Fakta depan mata. Nabi SAW menghina orang-orang yang hanya sibuk dengan harta dunia ini dan lupa masalah akhiratnya. Kalau anda kaya raya dan anda bisa tahu, ya, bagaimana mengalokasikan itu pada tempat-tempat yang tepat. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama, yang paling baik adalah Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sudah pintar, kaya, lalu dia alokasikan semua itu dalam kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Cuma dengan ilmunya dia berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti yang kau berikan si fulan, aku akan melakukan hal yang sama. Saya kalau engkau berikan aku harta, aku juga akan bangun masjid, aku akan begini dan begitu, bantu orang, jenguk orang sakit, umrohkan, hajikan orang, jihad dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, mereka sama pahalanya. Golongan ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tapi tidak punya ilmu. Kaya, ini urusan dunia saja. Nggak ada ilmunya, nggak mau belajar mana halal, mana haram. Kemudian dia pakai dalam kemaksiatan, diskotik, bar, segala macam. Maksiat kepada Allah, khamr, narkotika, perzinahan. Wa na'udzubillah. Ya. Kemudian ada golongan keempat yang melihat golongan ketiga ini, dia bilang kalau seandainya saya punya harta sama dengan si fulan, saya akan buat yang sama. Maksudnya saya juga akan buat kemaksiatan begitu, maka keduanya sama dosanya. Kalau orang mukmin dia tahu bagaimana hartanya harus dari sumber halal. Karena kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya. Sungguh terhinalah hamba-hamba harta ini semua. Dinar, dirham, ya. Ini semua istilah-istilah harta. In u'tiya radhi. Kalau seandainya Allah berikan dia ridho. Wa illam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia mau lakukan sesuatu lalu Allah belum berikan, maka dia marah. Ta'isa wantaqas. Sungguh tersungkur dia dan terhina dia. Wa idha syika falantaqash. Kalau seandainya dia tertusuk dengan duri, semoga dia tidak bisa selamat dari duri itu. Tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seseorang hamba yang telah mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia pergi berperang di jalan Allah.
ash'athu ra'suhu, rambutnya penuh dengan debu, mugbarra qadamah, kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasati kana fil hirasa, kalau dia dijadikan sebagai orang prajurit biasa yang berjaga-jaga, dia berjaga-jaga, yang penting akhirat targetnya. Wa in kana fis saqati kana fis saq, kalau dia berada di barisan belakang pun pasukan dia tidak peduli, tidak penting bagi dia di depan atau belakang, yang penting dia berjihad gitu kan. Wa idza sta'dzana wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta izin untuk melamar, menikah, ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak ada yang terima. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah yang beliau ingin sampaikan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang targetnya akhirat, enggak peduli bagi dia jenis pekerjaannya, yang penting selama itu halal. Enggak peduli jabatannya dia sebagai apa, yang penting dia ikhlas dalam bekerja karena targetnya semua akhirat. Bisa saja seorang bawahan lebih banyak pahalanya daripada atasan. Bisa saja masyarakat lebih banyak pahala daripada pimpinan. Bisa saja orang miskin lebih banyak pahala daripada orang kaya. Bisa saja. Tergantung bagaimana dia ikhlas dalam menerima amal-amalan pekerjaan tersebut. Lalu dia jadikan sebagai tunggangan untuk menuju ke akhirat. Sampai tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang masalah dunia. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia telah pergi. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat sekarang sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun, keduanya memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Yang kejar dunia ada, yang kejar akhirat ada. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadikanlah diri kalian anak-anak akhirat. Artinya kehidupan yang kalian akan datangi sekarang. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia karena akan berlalu gitu kan, akan ketinggalan. Fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hadis riwayat Bukhari atau riwayat Bukhari. Sesungguhnya hari ini adalah kesempatan beramal tetapi belum ada hisabnya. Dan besok di akhirat ada hisab tanpa bisa beramal. Hasan al-Basri berkata rahimahullah, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Di dunia ini tidak usah khawatir. Oh proyek itu punya saya diambil, oh ini uang saya diambil. Nggak bisa, itu rezeki sudah Allah tentukan. Kata Hasan Basri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau rezeki dia akan sampai ke dia. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Oleh karena itu, aku selalu beramal. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk pertemuanku dengan Allah. Jadi wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang. Aku tahu amalku, sholat, puasa, segala macam, tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku sibuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, melihatku. Maka aku malu untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku selalu mempersiapkan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Maksudnya pada saat meninggal akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, jauhilah dunia ini. Lalui iya, tapi jangan menjadikan target utama. Sehingga terus mengikuti perkembangan dunia yang sifatnya tidak ada manfaatnya buat dia secara akhirat. Penuh dengan kemaksiatan dan jenis-jenisnya. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan, tetapi racunnya bisa membunuh. Juga beliau mengatakan dunia dimulai dengan tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Maksudnya pada saat lahir menangislah si bayi tersebut. Pada saat dia meninggal dia ditangisi. Itulah kesimpulannya dunia. Coba teman-teman kita renungi sama-sama apa yang harus kita lakukan kalau begitu selama di dunia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, saya ingin teman-teman buka surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Saya baca dari ayat 53-nya lebih tepat ya, ayat 53-nya. Dan ini surah Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang luar biasa. Kalau saya melihat ini hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Az-Zumar 39 ayat 53. Tapi kita akan baca sampai 58 insya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku, katakan hai Muhammad kepada seluruh orang-orang beriman. Hai hamba-hambaku, pesan dari Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah banyak buat dosa, pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah SWT memastikan asal kita mau taubat, mau kembali ke jalannya, kita mau memperbaiki sekarang dan mau menuju ke akhirat, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan. Lalu Allah bilang, ini pesan 54 tentang bagaimana melalui dunia. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Artinya, segera sekarang, sadarlah setelah mengetahui tentang hakikat dunia ini, tugas-tugas kita selama di dunia, maka kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW, syariat Islam, ikutilah sebaik-baiknya. Yang halal nikmati, yang diperintahkan wajib ataupun sunnah kerjakan, yang haram jauhi, ya, yang dilarang haram ataupun makruh jauhi. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu. Karena kau lalai, kufur, bisa datang azab dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Karena banyak orang begitu, lalai. Kalau dari diskotek tabrakan mati, di rumahnya terjadi gempa mati. Naik turun tangga, kepleset, jatuh, kebentur, mati, dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Ayat 56-nya, dan pada saat meninggal apa yang dia katakan, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan pada saat mau meninggal atau sudah meninggal, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok, maksudnya agama Allah. Wa na'udzubillah. Ada orang subhanallah meninggalkan perintah agama lalu lalai sampai dia meninggal. Tidak tobat dan memperbaiki. Ini kerugian yang besar bagi dia. Semua orang-orang yang menjadi teman kita, orang-orang yang bersama kita, apalagi ahli maksiat sama-sama saling mendukung dalam kemaksiatannya teman-teman sekalian. Ini hanya sampai kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia lebih dulu, kita akan tinggalkan dia di kuburan. Tidak mungkin kita akan duduk di kuburan menemani dia. Kalau kita meninggal lebih dulu, dia pun hanya sampai di kuburan. Setelah itu dia akan pulang, dia aktivitas seperti biasa. Ayat 57-nya, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau jangan ada yang berkata lagi nanti, kalau sekiranya Allah memberi, wah, bukankah sekarang Anda bisa baca Al-Quran dan terjemahnya? Bukankah banyak pengajian? Bukankah di medsos juga banyak ceramah-ceramah? Tapi nanti orang kalau tidak mengikuti itu akan menyesal semua. Allah bilang, dia mati, dia menyesal. Ayat 58 juga sama. Au taqula hina taral adzab law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada juga yang mengatakan pada saat melihat azab, siksa kubur, siksa neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Tidak akan bisa. Percuma, tidak akan ada cara dia lagi untuk bisa menyelamatkan diri kalau sudah datang padanya kematian. Saya akan coba baca teman-teman sampai ayat 61 saya tambahkan karena ini ada relevansinya ya. Tadi sampai 58, ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, kau percuma saya bicara seperti itu pada saat sudah menghadapi kematian. Sebenarnya kata Allah telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Kata sebagian ulama dari ayat ini ya, bisa diambil sebuah kesimpulan kalau setiap individu Allah akan sampaikan kepadanya sinyal hidayahnya. Sinyal hidayah akan sampai ke dia penyampaian-penyampaian nasihat, tapi dia engah enggak.
Dari kerabatnya, dari temannya, dari pasangannya, dari anaknya, dari lingkungannya. Cuma ada orang tetap ngotot dengan kekafirannya, ngotot dengan kesalahannya. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat nanti, hai orang beriman, ya, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah, nggak mau patuh, nggak mau beriman, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang yang menyombongkan diri? Lalu ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, maka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan orang-orang yang kufur, yang berbuat kemaksiatan, mereka akan menyesal itu. Kemudian kita coba tutup insya Allah dengan beberapa hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, thalathun munjiyat. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia selamat, menuju ke akhirat juga selamat. Yang pertama kata Nabi SAW, khasyatullahi fis sirri wa alaniyah. Selalu takut dan tunduk kepada Allah dalam keadaan sendirian atau rame-rame di keramaian. Selalu cuma ada yang halal yang dibolehkan, yang haram semua dijauhi, baik sendiri ataupun lagi rame-rame. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Ekonomis, ya. Tidak mubadzir pada saat kaya ataupun miskin. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Selalu berlaku adil walaupun dalam keadaan ridha ataupun emosi, marah. Ya, seperti itulah. Juga sabda Nabi SAW agar kita bisa melalui dunia ini dengan tenang, aman, tentram. Kata Nabi SAW, undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah selalu kepada orang-orang yang lebih di bawah daripada kalian. Lebih kurang paras wajahnya, lebih kurang postur tubuhnya, lebih kurang hartanya, lebih kurang keturunannya, lebih kurang luas rumahnya, lebih kurang kendaraannya dan seterusnya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah lihat orang yang di atas kalian. Lebih kaya, lebih sehat, lebih gagah, lebih cantik, lebih pintar. Jangan lihat mereka. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan mempersulit kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau kita diberikan sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita jalan kaki pun ada orang yang lebih, masih bisa kita lihat orang yang pincang kakinya, gitu kan. Kita masih sempurna. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000 misalnya, jangan lihat orang yang punya mobil 2020, kita lihatnya yang di bawah itu, dan seterusnya. Kita punya rumah tipe 36, jangan lihat orang yang punya rumah lebih besar, lihat rumah yang lebih kecil, seterusnya begitu. Kita punya anak cuma 1, lihat orang yang tidak punya anak sama sekali, gitu kan. Kita sudah menikah tapi tidak punya anak, lihat orang yang belum menikah, masih banyak yang bisa kita lihat. Sehingga kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan juga pernah setelah mengantar jenazah kemudian beliau menangis, ya, melihat jenazah tersebut, lalu beliau mengatakan sabdanya yang masyhur, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah selalu kita punya persiapan. Kita simpulkan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan, dunia ini kita boleh lalui, bahkan kita harus lalui sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalaupun pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah SWT segera. Kita harus menyadari kalau kita sedang menuju kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Mati itu adalah sebuah pintu yang kita harus semua akan lalui. Mau anda sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, kita akan lalui semua. Tidak ada yang tidak melalui kematian tersebut. Untuk menuju kepada kehidupan abadi. Cuman masalahnya, di akhirat itu cuma ada 2 tempat, surga atau neraka. Anda masuk kepada kenikmatan abadi selamanya, atau Anda masuk ke tempat siksaan yang selamanya juga kalau dalam keadaan kafir. Kalau bermaksiat tidak sempat tobat akan sementara, tapi juga Allahu alam berapa ribu tahun dia akan tinggal di neraka itu. Penentuan untuk menuju ke surga atau neraka adalah sekarang tempat Anda di dunia ini. Anda benar menentukan di sini dan sederhana, menjadi orang beriman yang patuh. Nikmati yang halal, tinggali yang haram. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Udah, nikmati hidup, jalan saja. Sampai meninggal, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Dan sudah kita sebutkan banyak dalilnya tadi.
Dan jangan sebaliknya, menjadi orang-orang yang terus sibuk dengan urusan dunia yang akhirnya melupakan akhiratnya. Tidak ada urusan sama akhirat sama sekali. Dari bangun tidur sampai tidur semuanya cuma tahu gunjing, fitnah, manipulasi data, haram semuanya. Zina, khamr dan seterusnya. Akhirnya dunia dia sebenarnya juga tidak menikmatinya karena pasti akan ada akibat dari perbuatannya. Mana teman-teman sekalian ada orang di dunia ini berbuat kesalahan lalu tidak kena hukuman. Anda akan lihat akan datang saatnya dia dihukum. Makin lama dia terjerumus dalam kemaksiatan itu maka makin berat hukuman Allah SWT kepada dia. Dan saya yakin mungkin kita semua pernah lalui dalam kehidupan kita kalau kita berbuat salah ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah SWT. Dimulai dari penyesalan awal kalau kita mau berbuat dosa kita takut dulu khawatir lalu kalau kita lakukan akhirnya muncul penyesalan. Kalau kita taubat aman, tapi kalau kita tidak taubat maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah SWT hanya dengar cuplikan, lihat cuplikan misalnya, mungkin Anda membuat dosa tiba-tiba Anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar alhamdulillah. Kalau Anda tidak sadar, Anda terus berbuat dosa maka akan datang peringatan lebih keras. Ya mungkin secara fisik Anda akan sakit, Anda akan tabrakan, Anda akan jatuh. Juga Anda tetap melakukan maka akan ada yang lebih besar lagi, akan dipermalukan, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. InsyaAllah bahasan kita, semua kita bisa memahami bahwasanya memang seperti dulu kita dunia hanya tempat sementara saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi dunia yang sementara ini terhadap orang-orang yang tidak serak di hati dan tidak bertegur di kehidupan sehari-hari sehingga bisa mencapai surga firdaus Allah. Jujur Ustaz, saya sudah tidak mau untuk menjalin komunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun. Di sini kita perlu tahu dulu, tidak seraknya penanya ini kenapa? Kalau tidak serak karena mereka adalah ahli maksiat, ya, orang-orang yang justru membuat kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita sudah coba luruskan kepada mereka ini nggak boleh, ini haram. Kemudian malah mereka menjadi-jadi, maka itu bagus, jauhi mereka. Jauhi komunitas buruk itu. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang dari kalian harus jeli dalam memilih siapa yang dia temani. Gak boleh sembarangan. Memang harus begitu. Tapi kalau tidak serak ini hanya karena tidak sama jenjang ekonominya, atau karena dia memiliki kelebihan fisik atau paras wajah, atau kelebihan kepintaran misalnya, maka nggak boleh. Ya, kita harus lihat kalau dia adalah orang-orang beriman, maka kita sebaiknya malah mendekat dan bagaimana kita mengambil ya, manfaat-manfaat keimanan dari mereka. Sampai pernah ada seorang sahabat ya, subhanallah saya tidak dapat namanya orang ini, tapi dia menikahi salah satu dari mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah sangat tua sebenarnya. Umar bin Khattab sudah meninggal, ada istri beliau yang masih hidup pada saat itu, salah satu istrinya beliau. Maka orang ini menikahi, lalu orang semua tanya, kenapa Anda menikahi wanita tua seperti itu? Sangat tua. Gitu kan? Umar bin Khattab saja meninggal umur 63 tahun. Istrinya itu sekitar 60 tahunan atau mendekati umur itu. Dinikahi oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, saya demi Allah tidak menikahi wanita ini kecuali karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Bagaimana ibadahnya Umar pasti istrinya tahu. Saya nikahi dia gara-gara itu biar dia bongkar kepada saya rahasia ibadahnya Umar. Kalau orang-orang baik kita memang mengambil manfaat daripada mereka. Seperti itu kurang lebih.